Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang akuntansi liabilitas. Sebelum saya melanjutkan pembahasan akuntansi liabilitas, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu perkenalkan, nama saya Harlinda dan teman saya yaitu Ismawati dan Intan Putri Ahmad. Baik, di sini yaitu pembahasan tentang pengertian liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang atau kewajiban dari satu pihak lainnya belum diselesaikan atau belum dibayarkan. Lanjut, yaitu karakteristik liabilitas. 1. Seluruh jenis pinjaman baik dari bank atau perorangan untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Yang kedua yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi mewajibkan entitas. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Keempat yaitu tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan, menggunakan set atau transfer pada masa yang akan datang, atau transaksi lain yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi karena tanggal tertentu yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Indah. Jenis-jenis liabilitas. Jenisnya ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, liabilitas atau kewajiban kontingensi, dan kedua, liabilitas atau kewajiban lancar. Liabilitas atau kewajiban kontingensi ini adalah utang potensial yang keberadaannya bergantung pada peristiwa yang mendatang dan biasanya tidak semua perusahaan mengambilnya. Kedua, liabilitas atau kewajiban lancar sering disebut juga dengan liabilitas jangka pendek, adalah utang yang harus dibayar dengan jatuh tempo kurang dari setahun. Biasanya pengusaha menggunakan liabilitas ini untuk hal yang tidak terlalu mendesak. Selanjutnya, menganalisis liabilitas usaha. Pertama, rasio utang terhadap aset. Untuk menganalisis liabilitas dengan rasio utang terhadap aset, Anda harus memiliki aset yang cukup melunasi utang. Kedua, rasio utang terhadap ekuitas. Untuk menganalisis liabilitas usaha dengan rasio utang terhadap ekuitas, Anda harus menghitung kewajiban jangka panjang dan jangka pendek dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, liabilitas terbuka perusahaan. Tidak semuanya perusahaan membuat laporan keuangan yang hanya dapat diakses secara internal oleh bagian-bagian tertentu. Ada juga perusahaan yang membuat laporan keuangan secara terbuka hingga dapat akses secara eksternal. Tujuannya adalah untuk menarik minat para investor. Para investor tersebut akan mudah tertarik saat melihat laporan keuangan suatu perusahaan yang seimbang dan terus memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Berikutnya, liabilitas jangka pendek. Liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek biasanya terdiri dari utang pembayaran, utang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya.
Pendapatan ini ditangguhkan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka pendek, misalnya dari pembelian peralatan dan lain-lainnya. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Liabilitas yang menyelesaikan melebihi atau periode akuntansi lebih dari 1 tahun biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun dan lain-lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Isma tadi. Langsung saja tentang liabilitas bisnis. Liabilitas bisnis adalah beberapa utang yang terutang oleh bisnis untuk pembelian suatu aset, misalnya membeli mobil perusahaan untuk penggunaan bisnis. Lalu pembiayaan berakhir dengan pinjaman, berarti masuk ke dalam kewajiban. Kemudian selanjutnya liabilitas beban. Liabilitas beban ini adalah pembayaran yang sedang berlangsung untuk suatu yang tidak memiliki nilai yang nyata atau untuk sebuah layanan. Beban dihasilkan untuk menghasilkan pendapatan. Komponen liabilitas. Komponen liabilitas ini dapat dicatat dengan mudah dengan menggunakan aplikasi finata.id dengan berbagai fitur di dalamnya. Selain berfungsi untuk menyusun laporan, serta aplikasi ini juga bisa membantu Anda untuk mengelola bisnis atau usaha yang Anda jalani. Adapun di sini juga kita akan membahas tentang contoh penerapan hak masyarakat. Yang pertama, mendapatkan persamaan kedudukan hukum di mata hukum dan pemerintah. Yang kedua, mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, beragama dan beribadah. Yang keempat, membela negara. Adapun contoh penerapan kewajiban kita sebagai masyarakat, yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. Yang kedua, kelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga, membayar pajak. Dan yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya yaitu liabilitas atau kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu aset atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.